Oke, selamat datang. Kali ini kita akan membahas terkait IKN dan beberapa histori terkait pemindahan ibu kota. IKN adalah singkatan atau abreviasi dari Ibu Kota Nusantara. Istilah IKN digunakan karena lebih singkat dan mudah dalam penyebutan. IKN terletak di Kalimantan Timur, di antara Kabupaten Panajem Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. IKN direncanakan akan menjadi pusat pemerintahan, bisnis, dan budaya Indonesia yang modern, hijau, dan berkelanjutan. IKN juga diharapkan dapat mengurangi beban Jakarta sebagai ibu kota saat ini. Presiden Joko Widodo menargetkan pemindahan ibu kota dimulai pada tahun 2024 atau pada tahun ini. Oke, saya disclaimer sedikit ya. Kita tidak akan membahas terkait politik yang sedang hype saat ini. Terkait pilpres ini itu tidak sama sekali. Kita akan hanya membahas terkait historikal dan pengetahuan saja. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini menambah wawasan dan ilmu. Amin. Lanjut. Kita pasti bertanya-tanya, apa sih alasan pemindahan ibu kota saat ini ke Kalimantan? Emang ada apa sih dengan kondisi saat ini? Oke, saya telah merangkum beberapa alasan Pak Presiden untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pertama adalah pemerataan dan keadilan ekonomi. Dan yang kedua adalah mengurangi beban Jakarta. Dan yang ketiga, Kalimantan Timur dinilai memiliki aksesibilitas dan lokasi strategis karena dihapit oleh dua ibu kota besar yaitu Balikpapan dan Samarinda. Kemudian yang keempat, struktur kependudukan heterogen dan terbuka seperti keanekaragaman suku, agama, dan budaya yang tinggi sehingga potensi konflik di sana dinilai rendah. Dan yang terakhir adalah keamanan dan pertahanan nasional. Karena Kalimantan Timur memiliki jarak yang aman dari wilayah perbatasan plus daerah yang aman dari rawan bencana. By the way teman-teman, gagasan pemindahan ibu kota negara tak sepenuhnya lahir di era Jokowi. Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto lebih dulu mengusulkan terkait pemindahan ibu kota. Hanya saja, ide tersebut tidak terrealisasi dikarenakan beberapa alasan. Oke, pada 17 April tahun 1957, Soekarno rencana memindahkan ibu kota Jakarta ke Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Waktu itu disebut pembagian beban antara Jakarta dengan Palangkaraya. Dan Soekarno meletakkan batu pertama di kota tersebut dan disebut dengan Sister City Jakarta. Namun jauh sebelum itu, ibu kota pernah dipindahkan beberapa kali karena alasan keamanan. Contohnya seperti Yogyakarta. Pada masa itu, situasi keamanan Jakarta semakin memburuk. Pada pasca kemerdekaan Indonesia,
Sekutu datang kembali ke Indonesia dan melakukan razia serta penangkapan pada para pejuang kemerdekaan. Bahkan juga terjadi upaya penculikan dan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno dan para pejabat tinggi lainnya. Oke, ceritanya begini. Jakarta menjadi ibu kota Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Kemudian, pada 4 April tahun 1946 sampai dengan tahun 1949 atau sekitar 3 tahun, ibu kota Indonesia dari Jakarta dipindahkan ke Yogyakarta. Kemudian pada tahun 49 sampai dengan 1950, ibu kota pindah lagi ke Bukit Tinggi. Ya, karena alasan yang sama, yaitu keamanan. Tapi, menurut beberapa sumber, ibu kota juga pernah dipindahkan ke Aceh, kota Biren. Biren pernah menjadi ibu kota Indonesia selama sepekan pada tahun 1948, ketika Jakarta diduduki oleh Belanda dan Jogja direbut oleh penjajah. Biren menjadi tempat markas pemerintahan darurat Republik Indonesia dan Komando Divisi 5. Tentara Republik Indonesia, Komandemen Sumatera. Namun, hal ini tidak tercatat secara resmi di buku sejarah sebagai ibu kota Republik Indonesia. Ibu kota Indonesia yang resmi adalah yang pasti Jakarta, Jogja, dan Bukit Tinggi. Beda lagi halnya dengan Pak Soeharto. Dalam 32 tahun menguasai Indonesia, Soeharto sempat memimpi memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Jonggol, yaitu daerah Jawa Barat, Bogor. Bahkan, di tahun 1997, Soeharto sempat menerbitkan Kepres nomor 1 tahun 1997. Kepres tersebut konon menjadi landasan hukum awal rencana pemindahan ibu kota. Namun, rencana ini tidak pernah terrealisasi. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto resmi mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebenarnya, pada zaman Presiden SBY juga sempat dilakukan kajian-kajian terkait pemindahan ibu kota. Nah, pengkajian tersebut dilakukan selama 2 tahun, dan rencana ini dibatalkan dengan alasan ada pembangunan lain yang lebih urgent. Oke, kemudian pada tahun 2022, di era Presiden Jokowi mewujudkan rencana yang telah lama mati suri tersebut, yaitu memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Saya kutip melalui situs resmi IKN, Roadmap IKN atau Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur yang terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu tahap 1 dimulai dari 2022 sampai dengan 2024. Oke, dimulai pada tahun 2022 sampai dengan 2024, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan tol, bendungan, bandara, dan jaringan telekomunikasi. Pemindahan sebagai aparatur sipil negara ASN, TNI, Polri, dan BIN. Oke, untuk timeline tahap keduanya, yaitu dari 2025 sampai dengan 2029, pembangunan kawasan ini berpusat pemerintahan seperti Istana Negara, kantor Presiden, dan gedung DPR. Pemindahan seluruh ASN, TNI, Polri, dan BIN ke IKN. Pengembangan sektor ekonomi prioritas seperti energi terbarukan, pertanian, dan pariwisata. Kemudian timeline tahap ketiga yaitu dari 2030 sampai dengan 2034. Pembangunan kawasan inovasi dan ekonomi seperti pusat penelitian, perguruan tinggi, dan kawasan industri. Pemindahan badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif ke IKN, penerapan konsep Smart City and e-Government di IKN. Untuk timeline tahap keempat, dari tahun 2035 sampai dengan tahun 2039, pembangunan kawasan sosial dan budaya seperti museum, taman, dan tempat ibadah. Kemudian timeline tahap terakhir dari 2040 sampai dengan 2045, penyelesaian pembangunan IKN secara keseluruhan, peningkatan konektivitas dan integrasi IKN dengan wilayah sekitarnya, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di IKN. Bisa disimpulkan, proyek ini membutuhkan waktu yang sangat panjang dan mungkin bisa beberapa kali pilpres ya. Mungkin timbul di pikiran kita, dengan durasi yang panjang itu bakal terjadi beberapa kali pergantian pemimpin sebuah negara. Pertanyaannya, apakah rencana ini bisa dibatalkan di tengah jalan apabila diganti dengan pemimpin yang lain? Atau ini memang mutlak harus dijalankan? Jawabannya sih bisa iya. Tapi proyek IKN kan udah masuk ke dalam undang-undang. Mungkin di sini dari sudut pandang aja ya. Ada 2 cara. Yang pertama adalah merevisi undang-undang yang telah dibuat. Dan yang kedua adalah membuat undang-undang baru untuk menggagalkan undang-undang yang lama atau untuk menutup undang-undang yang lama. Ya mungkin kayak gitu ya. Namun, menurut Tempo, IKN sudah memiliki undang-undang yang didukung 93% fraksi-fraksi yang ada di DPR.
Melalui undang-undang tersebut, proses pembangunan dan pemindahan IKN ditetapkan sebagai program prioritas nasional untuk jangka waktu minimal 10 tahun terhitung sejak berlakunya aturan ini. Atau lebih gampangnya, menunda pembangunan dengan alasan prioritas atau situasi yang terjadi di saat itu. Oke, sekian dulu dari saya terkait KN, sejarah dan perjalanannya. Barangkali ada yang mau revisi, mau tanya, menambahkan, silahkan komen di bawah. Terima kasih. Oke. Comment voyez-vous maintenant l'avenir de votre pays? Oh, l'avenir de mon pays? Oui, Monsieur le Président. Brillant. Parce que mon pays est très riche. Mon pays est situé très stratégique. Oui. Stratégique entre deux continents, entre deux océans. Stratégique économique, stratégique politique, stratégique militaire. Mon peuple est nombreux, plus de 100 millions D'habitants, oui. d'habitants. Mon peuple est très laborieux. 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 Travailleur, oui. Laborieux. Mon peuple est très militant. Mon peuple est très dynamique. Mon peuple est uni. Uni. Une nation.